Halo, saya Emiliano Nugroho dari Sastra Indonesia 2018. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kebudayaan Jawa semester 5. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal Telaga Sarangan. Telaga Sarangan terletak di sebelah timur Gunung Lawu atau tepatnya di Kabupaten Magetan. Telaga Sarangan adalah sebuah tempat wisata sekarang. Wisatawan bisa bermain air atau naik speedboat berputar-putar Telaga Sarangan atau sekedar berjalan-jalan di samping telaga, meminum kopi atau memakan sate kelinci di sana. Nah, di balik keindahan Telaga Sarangan terdapat legenda yang melatar belakangi terjadinya Telaga Sarangan itu sendiri. Jadi ada beberapa versi sebenarnya. Saya akan jelaskan mungkin 2 kali ini. Jadi menurut cerita rakyat, Telaga Sarangan dulunya adalah lahan kosong biasa yang tidak ada airnya. Dulu di sana ada 2 pasang suami istri bernama Kiai Pasir atau Kiai Jalilung dan Nyai Pasir atau Nyai Jalilung yang hidup di hutan Gunung Lawu. Pada suatu hari, Kiai Pasir pergi ke hutan dengan masuk bercocok tanam di ladangnya. Tapi karena ladangnya akan ditanami banyak pohon-pohon besar, Kiai Pasir terlebih dahulu menebang beberapa pohon besar itu satu demi satu. Tiba-tiba Kiai Pasir terkejut dengan mengetahui sebutir telur ayam terletak di bawah salah sebuah pohon yang hendak ditebangnya. Dilihat telur itu sejenak sambil bertanya di dalam hati, telur apa gerangan yang ditemukan itu? Padahal di sekitarnya tidak nampak binatang unggas seekor pun yang biasa bertelur. Tidak berpikir panjang lagi, Kiai Pasir segera pulang membawa telur itu dan diberikan kepada istrinya. Akhirnya kedua suami istri itu sepakat telur temuan itu direbus. Setelah masak, separuh telur yang dimasak oleh Nyai Pasir diberikan ke suaminya. Kiai Pasir memakan telur itu dengan lahap, kemudian berangkat lagi ke ladang untuk meneruskan pekerjaan menebang pohon dan bertanam. Namun setelah tiba di ladang, badannya terasa panas, kaku serta sakit sekali. Mata berkunang-kunang, keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhnya. Cerita ini datangnya secara tiba-tiba, sehingga Kiai Pasir tidak mampu menahan sakit itu dan akhirnya rebah ke tanah. Dia sangat kebingungan sebab sekujur badannya kaku dan sakit bukan kepalang. Dalam keadaan yang sangat kritis ini, Kiai Pasir berguling-guling di tanah, berguling ke sana kemari dengan dahsyatnya. Gaib menimpa Kiai Pasir. Tiba-tiba badannya berubah menjadi ular naga yang besar, bersungut, berjampang sangat menakutkan. Ular naga itu berguling ke sana kemari tanpa henti-hentinya. Nyai Pasir yang tinggal di rumah dan juga makan separuh dari telur yang direbus tadi, tiba-tiba mengalami nasib sama sebagaimana yang dialami Kiai Pasir. Sekujur badannya menjadi sakit, kaku, dan panas bukan main. Nyai Pasir menjadi kebingungan, lari ke sana kemari, tidak karuan apa yang dilakukan. Karena derita yang disandang ini, akhirnya Nyai Pasir lari ke ladang bermaksud menemui suaminya untuk minta tolong. Tetapi Kiai Pasir telah berubah menjadi seekor ular naga yang besar sekali dan menakutkan. Melihat ular naga yang besar itu, Nyai Pasir terkejut dan takut. Tetapi karena sakit yang disandangnya semakin parah, Nyai Pasir tidak mampu lagi bertahan dan rebah juga ke tanah. Nyai Pasir mengalami nasib gaib yang sama seperti dialami suaminya. Badannya berubah wujud menjadi seekor naga yang besar. Kedua naga itu akhirnya berguling-guling ke sana kemari, bergeliat di tanah ladang itu, dan akhirnya menyebabkan tanah tempat kedua naga berguling-guling itu menjadi berserakan dan membentuk cekungan. Cekungan itu makin lama makin luas dan dalam, sementara kedua naga besar itu juga semakin dahsyat pula berguling-guling dan tiba-tiba dari dalam cekungan tanah yang dalam serta luas itu, menyembur air yang besar memancar kemana-mana. Dalam waktu sekejap saja, cekungan itu sudah penuh dengan air dan ladang Kiai Pasir berubah menjadi wujud kolam besar yang disebut telaga. Telaga ini oleh masyarakat setempat dahulu dinamakan Telaga Pasir, karena telaga ini terwujud disebabkan oleh ulah Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Telaga Pasir inilah yang sekarang disebut juga sebagai Telaga Sarangan dan akhirnya menjadi tempat wisata seperti sekarang. Jadi ada versi lain
tentang bagaimana terjadinya Telaga Sarangan. Dikisahkan bahwa dahulu kala hidup sepasang suami istri bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Keduanya berprofesi sebagai petani ketika Telaga Sarangan ini belum terbentuk. Mengingat keduanya sudah lama menikah, tapi tidak kunjung mendapatkan buah hati, maka mereka memohon kepada Sang Hyang Widi. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Joko Lelung. Suatu hari pasangan suami istri memohon lagi kepada Sang Hyang Widi untuk diberikan kesehatan dan umur panjang. Mereka bersemedi dan mendapatkan wangsit untuk memakan telur yang ada di sekitar ladang mereka agar keinginan mereka dapat terwujud. Kiai Pasir dan Nyai Pasir menemukan telur itu dan segera membawa pulang untuk dimasak. Mereka memasak telur tersebut dan memakannya berdua. Namun setelah memakan telur itu, keduanya merasakan gatal yang sangat hebat di sekujur tubuhnya. Mereka terus menggaruk tubuhnya yang gatal dan terasa panas itu sehingga kulitnya menjadi lecet. Lama-kelamaan wujud Kiai Pasir dan Nyai Pasir berubah menjadi sepasang naga berukuran besar. Pasang naga itu terus berguling-guling di tanah sehingga bentuk tanah itu menjadi cekungan dan mengeluarkan air yang cukup deras. Mirip seperti cerita sebelumnya. Akhirnya pasangan naga ini menyadari kemampuannya. Mereka berencana untuk membuat cekungan-cekungan baru dan menenggelamkan Gunung Lawu. Menyadari niat buruk kedua orang tuanya yang ingin menenggelamkan Gunung Lawu, Joko Lelung yang saat itu sudah cukup besar akhirnya memohon kepada Sang Hyang Widi agar niat kedua orang tuanya itu digagalkan. Permohonan Joko Lelung dikabulkan dan sepasang naga tersebut diberi kesadaran sehingga tidak jadi melancarkan niatnya untuk menenggelamkan Gunung Lawu. Agenda terjadinya Telaga Sarangan tadi juga berpengaruh langsung terhadap mitos-mitos yang ada di Telaga Sarangan itu sendiri. Salah satunya adalah diceritakan bahwa Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang sudah berubah menjadi naga tetap ada di dasar Telaga Sarangan dan sewaktu-waktu bisa keluar. Maka dari itu dilaksanakan marung sesaji. Mitos yang lain adalah larangan terhadap pasangan-pasangan suami istri atau yang belum suami istri untuk datang ke Telaga Sarangan. Karena jika datang ke sana, maka hubungan mereka dikatakan akan kandas. Walaupun begitu, Telaga Sarangan tetap menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Magetan. Jadi begitu beberapa mitos dan cerita bagaimana terjadinya Telaga Sarangan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan.